Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Saya awali kajian ini dengan satu rangkaian kalimat yang begitu indah tadi. Alhamdulillahi wa kafa. Tulisan wakafanya di ujung ada huruf ya. Alhamdulillahi wa kafa. Boleh sama-sama? Apa artinya? Alhamdulillah kita sudah faham bersama. Segala puji milik Allah. Karena ternyata sebaik-baiknya pujian itu ketika hamba-hamba makhluknya memuji Allah. Itu pujian yang terbaik. Kenapa? Karena ketika manusia memuji manusia, insya Allah itu ada maksud dan tujuan tertentu. Ada udang di balik bakwan. Ketika bawahan muji-muji atasannya, biasanya ada maksud dan tujuan nggak? Biasanya ketika bawahan memuji atasan, ada maksud biar naik jabatan misal, biar dapat insentif, THR cepat turun. Benar? Ketika sahabat memuji sahabat, pasti ada maksud dan tujuan. Yang paling sering ketika istri memuji suami, pasti ada tujuan utamanya. Ujung-ujungnya apa? Nah, itu dia. Emang kalau pengalaman beda ya. UUD ujung-ujungnya. Manusia memuji manusia, siapapun manusianya, apapun profesinya, pasti ada maksud dan tujuan. Tapi ketika sudah alhamdulillah, segala puji milik Allah, itu luapan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya yang sudah mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Maka kalimatnya wakafa. Apa artinya wakafa? Yang sudah mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Sebenarnya rasa-rasanya sudah cukup Allah menitipkan begitu banyak rezeki ya Bu ya. Sudah cukup. Kita yang tidak pernah merasa cukup. Sehingga jauh dari rasa syukur. Ulang. Sebenarnya Allah sudah cukup memberikan segala kebutuhan hidup kita yang terus merasa tidak, sehingga tidak banyak Alhamdulillah. Waqafa, terima kasih ya Allah. Sampai detik ini, pagi jelang siang ini, Engkau masih memberikan begitu banyak rezeki, diantaranya adalah umur, usia, sehat. Itu rezeki loh. Rezeki itu sangat luas. Rezeki luas. Kita yang memaknai rezeki itu terlalu sempit. Rezeki bukan cuma ini nih. Ini apa Bu? Jari. Astagfirullahaladzim. Ini yang dibilang perempuan mata duitan ya ini. Orang gak ada duitnya kok ini duit, ini jari. Semuanya rezeki, betul gak Bu? Yuk, supaya kita makin mantap dan yakin dengan rezeki Allah, nanti jawab sama-sama dan ikuti. Badan yang sehat itu juga rezeki. Anak di rumah sehat, soleh, solehah itu juga rezeki.
Di rumah pas hujan, genteng nggak kebocoran, itu juga rezeki. Genteng nggak bocor tapi banjir. Banjir nggak di sini? Alhamdulillah. Di rumah suami udah ganteng, rajin sholat, banyak duit, itu juga rezeki. Di rumah suami udah jelek, nggak pernah sholat, nggak punya duit, itu juga musibah. Bagaimana rezeki musibah itu? Enggak, itu semua juga rezeki. Makanya lihat dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini artinya surat pembuka. Fataha yaftahu. Bahasa Arabnya, akar katanya membuka. Al-Fatihah berarti surat pembuka. Surat pertama yang membuka 29 surat setelahnya. 29 juz. Dan inilah surat pembuka, juz pertama disebutnya Al-Fatihah. Al-Quran berapa juz, Bu? 30 juz. Ini ibu-ibu yang hadir hafal 30 juz apa juz 30? Saya alhamdulillah Pak Ustadz dari maghrib sampai isya kalau urusan Quran alhamdulillah 3 juz maghrib ke isya. Juz apa aja, Bu? Al-Fatihah, melon, semangka. 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Banyak perbedaan pendapat. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal dan mudah dihafal masyarakat muslim itu 6.666 ayat. Juz 30 ini kenapa disebut dengan juz amma? Ini kita ngajinya random gak apa Bu ya? Random supaya ilmunya dikit-dikit, tipis-tipis sambil kita catat. 30 juz. Kenapa juz 30 yang terakhir dibilang dengan juz amma? Juz amma. Karena surat pertama ketika masuk juz ke-30, nama suratnya apa? Surat pertamanya An-Naba. Suratnya An-Naba. Ayat pertamanya apa? Amma yatasa'alun. Ada kalimat amma, maka juz itu disebut dengan juz amma. Oh, baru tahu Ibu ya? Sian dulu. Makanya dari zaman kita kecil juznya disebut dengan juz amma. Belum ada Iqra dulu. Belum ada kiroati, belum ada ummi, juz amma, cover depannya warna biru. Ingat nggak dulu gambarnya kubah masjid sama pohon kelapa, kertasnya burem, hurufnya gendut-gendut, nandainnya pakai lidi. Makanya emak kita sering marah-marah, kenapa? Lidi pada patah. Bagaimana dulu ngajinya juz amma? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Pintar. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu. Mim di atas mata, di atas talam, di depan lo, mata lo. Mata lo, soek. Ini tinggal kenangan ya, juz amma. Oke, nih ilmu lagi. Ya sebenarnya bukan ilmu, sekedar sharing aja. Kadang di juz yang ke-30 ini banyak dari kita yang hafal nama suratnya itu dikenal dengan ayat pertama, tidak dengan nama suratnya. Misal, Pak Ustadz mau baca apa? Kulhu. Nama suratnya apa? Nah itu dia maksud saya. Ustadz mau baca apa? Al-Hakumut. Nama suratnya apa? At-Takatsur. Ustadz mau baca apa? Alam Taro. Nama suratnya Al-Fil. Ustadz mau baca apa? Tabat. Nama suratnya Al-Lahab.
Mau baca apa suratnya? Suratnya Al-Alaq. Bukan. Itu Al-Falaq. Kalau Al-Alaq apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi. Mau baca apa? Al-A'la. Apa ayatnya? Sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Ya. Kita jarang hafal nama suratnya. Oke. Al-Fatihah, kita masuk lagi, namanya surat pembuka. Nama lain dari Al-Fatihah itu Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya obat, penyembuh. Ketua BKMT tingkat nasional itu namanya Kak Syifa. Ibu tahu BKMT ya? Badan Kontak Majelis Taklim se-Indonesia. Beliau putri dari almarhumah Ustazah Tuti Alawiyah. Nah, itu namanya Kak Syifa. Syifa itu artinya obat. Kenapa Al-Fatihah bisa jadi obat? Ibu ingat gak zaman dulu nih belum ada handphone, jadul. Tuh kalau ada kiai ustadz datang ke satu tempat pasti pada bawa air. Minta dibacain, minta didoain. Yang dibaca apa? Al-Fatihah, makanya disebut Asy-Syifa, surat yang bisa jadi obat. Beda zaman dulu, beda zaman sekarang. Zaman dulu berebut minta didoain air. Sekarang ustadz nyampe, kiai nyampe, boro-boro minta didoain air, selfie. Betul nggak? Ustadz baru nyampe, Ustadz foto dulu, selfie. Ustadz suruh manyun, Ustadz. Nih emak-emak zaman sekarang nih, emak-emak rempong. Al-Fatihah namanya juga Asy-Syifa. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7. 7 bahasa Arabnya sab'ah atau sab'un. Wahid, ithnani, thalatha, arba, khamsa, sita, sab'ah. Tamaniyah, tis'ah, asyara. Sab'ah, 7. Maka surat Al-Fatihah nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Apa bu? Mathani, pakai sa. Bukan shin, bukan sin, tapi pakai sa. Sab'ul Mathani. Sab'un itu 7, Mathani itu yang diulang-ulang paling sedikit 2 kali. Maksudnya apa? Lihat surat Al-Fatihah kan wajib kita baca. Betul nggak? Iftitah sunnah. Al-Fatihah wajib. Paling sedikit Al-Fatihah itu dibaca 2 kali. Kapan? Sholat subuh. Berapa kali Al-Fatihah? 2 kali. Kalau zuhur? 4. Maghrib? Berarti paling sedikit berapa kali? Makanya surat itu disebut dengan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang dibaca ulang-ulang paling sedikit 2. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini saya bahas sebelum kita masuk pada ayat yang berikutnya? Karena tadi kita sedang membahas kalimat Alhamdulillah. Kita bahas dulu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ibu? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti ayat ini kenapa sama Allah ditaruh paling pertama? Ayat ini mengajarkan kepada kita mau ngapa-ngapain, keluar rumah, pergi ngaji, ke mall, kondangan, arisan, jangan lupa baca bismillah. Mana hadisnya? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu amalin dzibalin, setiap perbuatan yang penting la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta au abtar, maka tidak dapat apa-apa. Contoh, minum. Bu. Oi. Masih hidup? Ibu minum. Legek. Nggak baca bismillah, nggak nyebut nama Allah.
itu air cuma ngilangin aus, nggak jadi catatan pahala dunia akhirat. Tapi kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, sunnahnya berapa kali tegukan? 3 kali. Nanti kita bahas sunnahnya seperti apa. Maka ketika ibu mengawali dengan Bismillah, itu proses minumnya jadi pahala dunia akhirat. Karena menyebut nama Allah. Bagaimana cara minum yang baik yang disunnahkan baginda Rasulullah? 3 kali tegukan, Bu. Ya. Pas mau neguk pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Turun, neguk tahu diri. Jangan 3 kali tegukan, habis setengah. Blok. Yang penting kan 3 kali. Enggak, santai. Blek. Selesai. Alhamdulillah. Boleh? Alhamdulillahirabbil. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Maka kalau minumnya caranya seperti itu mengikuti sunnah Rasulullah, air yang masuk ke dalam tubuh nyatu dengan darah, jadi tulang, jadi keringat. Selama air itu ada dalam tubuh ibu yang dibacakan tadi ketika sambil minum seperti itu, maka hamba itu Allah jauhkan dari niat jahat orang lain. Jadi kalau ibu selama ini ada yang nggak bisa tidur, resah, kenapa? Kayaknya saya didukunin tetangga saya, Pak Ustadz. Kok saya berasa disantet, kayak diteluh, dijahatin. Nggak usah segala, ibu sama aja sama dia. Dia pakai dukun, ibu pakai. Apalagi kalau udah urusan hati, oh cinta ditolak, dukun. Pengalaman ini. Sama aja dia dukun, ibu nyari dukun. Kenapa yang ke dukun itu dibilang, kenapa dukun itu dibilang orang pinter? Karena yang datang ke dukun orang goblok. Kalau orang pinter ada masalah, jangan datang ke dukun, datangnya kemana? Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Cukup Allah yang menjadi sandaran kita ketika ada masalah, dan cukup Allah yang menjadi wakil dari segala ujian dan musibah. Itu maksud dari hasbunallah. Alhamdulillahirabbil. Itu yang kedua. Masih kita bahas bismillah dengan menyebut nama. Berapa kali tegukan tadi? Ini nanti jadi bekal kita untuk di bulan Ramadan. Yang Ramadan kemarin belum tahu ilmunya, udah tahu ilmunya, praktekin. Jangan sampai ibu punya ilmu tapi nggak diamalin, sia-sia ilmunya. Apa kata orang bijak? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Siapapun yang nanam pohon, yang mau dinikmati apanya? Buahnya. Ibu nuntut ilmu jauh-jauh, buang pikiran, buang waktu, dapat ilmu, amalkan. Oke? Berarti cara minumnya udah harus berubah nih. Kalau orang yang ngaji, nggak seperti yang nggak ngaji, blogok sebotol habis. Rubah supaya dapat pahala sunnah dan ibu dijauhkan dari niat jahat orang lain. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Buka puasa, sahur, praktekin, Bu. Yang paling berat itu buka puasa. Bener nggak? Oh, boro-boro. Ingat sunnah Rasulullah. Baru beduk, belum azan. Itu risol udah 3. Azan pas baru kalimat hayya ala sholah, kolak 2 mangkok. Padahal sebaik-baiknya takjil itu ya minum air putih aja, Bu. Ya, nanti kita bahas lagi khusus masalah puasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa Ar-Rahim? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu artinya. Tafsirnya bagaimana, Ustadz?
Ar-Rahman itu cinta dan kasih sayang Allah untuk alam semesta ini dan semua isinya. Yang beriman, yang tidak beriman, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, semua Allah kasih cinta dan kasih sayangnya. Allah tidak pandang bulu. Kalau Allah pandang bulu, kasihan yang tidak punya bulu. Betul nggak, Bu? Artinya kasih sayang ini buat siapapun. Misal, apel, jeruk, buah, lagi musim apa sekarang, Bu, buah? Duren. Ada duren di sini? Mana? Durian atau duren itu kan boleh dinikmati oleh siapapun. Orang yang beriman bisa nggak nikmatin durian? Bisa. Saudara kita umat Nasrani bisa nggak nikmatin apel? Bisa. Yang Hindu boleh nggak? Bahkan yang tidak percaya Tuhan bisa menikmati nggak? Binatang-binatang bisa nggak menikmati duren? Nggak bisa. Binatang mana makan duren? Kalau sebut mungkin dikit-dikit kali ya. Bapak Ibu yang berbahagia, semua dikasih menikmati. Itulah Ar-Rahman. Itu rahmannya Allah. Paham Ibu ya? Matahari bersinar, bisa dinikmati siapapun sinarnya. Yang beriman, yang tidak beriman, yang kulitnya putih, yang geseng, boleh kena matahari. Matahari nggak pilih-pilih, yang putih aja ya, yang hitam jangan, ntar tambah gosong, kagak ada. Semua boleh kebagian. Itu Ar-Rahman. Sifat kasih sayang Allah untuk siapa? Alam semesta beserta isinya. Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah khusus untuk yang beriman. Misal, udah mau masuk waktu asar, ibu belum sholat zuhur, ada perasaan gelisah, betul nggak? Itu Ar-Rahim dari Allah. Selesai sholat, ibu merasa tenang, merasa bahagia dan damai. Udah sholat, alhamdulillah, takut nggak ada umur, betul nggak? Bahagia nggak ibu? Itu Ar-Rahim dari Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan, bulan Ramadan, ibu datang bahagia. Belum lagi kalau buka puasa, ibu bahagia. Bahagia nggak ketika mau buka puasa? Bahagia. Itu Ar-Rahim dari Allah. Maka berbicara tentang Ar-Rahman, sampai ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Oke. Di dalam surat Ar-Rahman diulang-ulanglah kalimat di banyak ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Ini ayat bukan untuk yang muslim saja, buat semua manusia. Karena nama suratnya Ar-Rahman. Ibu pakai jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Tangannya. Ibu pakai arloji, kalau kata orang dulu, pakai arloji jam tangan 10 juta. Allah nggak kasih tangan, mau taruh di mana jamnya? Taruh di leher jadi jam leher, susah lihat. Kacamata yang mahal, kacanya apa matanya? Mata. Kaos kaki yang mahal, kaosnya apa kakinya? Ibu punya kaos kaki, nggak ada kaki, taruh di pala jadi kopluk namanya, Bu. Ikat pinggang yang mahal, ikatnya apa pinggangnya? Sikat gigi yang mahal, sikatnya apa giginya? Ibu punya sikat gigi mahal, nggak ada gigi, apa yang mau disikat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Oke. Nah, ini baru pembukaan alhamdulillah nih, Bu nih. Maka di setiap muqaddimah yang tausiah suka menyampaikan kalimat setelah alhamdulillah, as-salatu wassalamu ala rasulillah. Nggak pernah ketinggalan salawat dan salam untuk kekasih Allah. Manusia yang paling baik lisannya, manusia yang paling jujur perkataannya, paling tepat janjinya, paling mulia akhlaknya, Nabi besar kita Nabi Muhammad. Jangankan kita,
Ketika Allah ingin mengajak kita umat Rasulullah bersalawat kepada Rasulullah, Allah memulai dengan dirinya, Bu. Bukan kita dulu yang disuruh. Allah memulai dengan dirinya. Lalu diajaklah para malaikat, baru kita diajak. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita diajak untuk berselawat. Kenapa kita berselawat? Berselawat itu sebenarnya kita sedang menyatukan frekuensi. Ibu tahu frekuensi nggak? Zaman dulu ada radio. Itu frekuensinya ada apa? FM sama yang paling bagus yang mana? Yang paling jelek? Hafal. Jadul. Ya. Kita sebenarnya bukan Rasulullah sumber segala kebaikan. Kalau kita berselawat, menyampaikan selawat dan salam, berarti kita lagi kepengen diajak sama Allah supaya meneladani kebaikan Rasulullah. Itu kewajiban kita. Bukan kita disuruh ngaku jadi Rasul, enggak. Kita disuruh meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlaknya nyambung tadi, cara minum, cara makan. Misalnya, bagaimana sunnahnya makan? Yang mau dicatat boleh. Waqalan Nabi, beliau bersabda, ya gulam sammillaha, jangan lupa sebut nama Allah. Tadi itu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Pak Ustadz, bagaimana yang kidal? Tahu kidal? Apa-apa pakai tangan? Ibu tahu nggak kepanjangan kidal apa? Kidal itu kiri dari lahir. Oh, kidal kiri dari, ada di sini yang kidal, Bu? Nggak ada ya, rata-rata kanan. Kalau ini pengecualian, kecuali memang dia sudah dari lahir, kidal. Kalau yang normal harus pakai tangan kanan. Oke, emang Indonesia ini banyak singkatan sih ya. Resep apalagi urusan kuliner. Paling jago orang Bandung tuh, Jawa Barat. Cireng, panjangannya apa? Cilok. Acidi. Siapa yang nyolok tuh? Basreng, bakso goreng, combro, oncom di jero, misro, amis di Sunda ada jero, di Betawi ada bero. Apa bero, Bu? Turun bero. Batagor, bakso, tahu. Nih, tahu nggak kepanjangannya apa? Ketoprak. Ketoprak itu ketupat toge digeprak. Umur segini baru tahu juga. Masya Allah. Oke, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika. Salah satu sunnah Rasulullah itu, ingat nih, ini modal lagi bulan puasa nih. Kalau makan, makanlah yang ada paling dekat denganmu. Di situ ada nasi, makan nasi. Ini biasanya paling ribet nih emak-emak. Udah arisan semua lauk, udah siap. Yang ibu cari semur jengkol nggak ada. Adanya di ujung. Teriak-teriak, woi sini woi. Jengkol bawa sini woi. Geser-geser. Itu tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makan yang ada dekat kita. Yang ada Ustaz cuma nasi sama sambal, makan. Paling mencret. Maksudnya ada caranya. Bu, tolong ambilin sebelah sana, geser. Nggak usah teriak. Ini baru cara minum, cara makan, ada cara tidurnya Rasulullah.
cara berbicaranya Rasulullah. Baik, sekarang kita berbicara tentang bulan Ramadan. Itu tadi sembarian supaya ibu dapat bagaimana sunnah minum dan makan, ya. Modal kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekarang baru saja kita lewat pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu, nisf artinya setengah. Sya'ban itu bulan Sya'ban, berarti pertengahan bulan udah lewat. Insya Allah kalau nggak 18 kita 19 nih Bu. Ya kalau Muhammadiyah 18. Tinggal tunggu nanti Ru'yatul Hilal entah 18 atau 19. Kita ngikut pemerintah. Yang Muhammadiyah silahkan, nggak usah pusing. Yang NU silahkan, ikut pemerintah silahkan. Kalau Ustadz bagaimana? Kalau puasa saya nyari yang belakangan. Lebaran nyari ya. Nggak gitu juga kali. Itu mau enaknya doang Pak Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu, kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Bentar. Ini kok ada yang fi marozak tanah ini? Ini Ibu lapar Bu. Diajak menyambut bulan Ramadan, doanya Allahumma barik lana fi marozak. Saya duluan ya, ikutin ya, biar berkah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Ada yang berantem di Facebook Bu. Tulisannya bukan Ramadan. Menurut Ibu mana yang benar? Nggak ada yang salah. Yang nulisnya Ramadan berarti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau Ibu buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ramadan itu tanpa H. Ramadan. Kaidahnya seperti itu. Di sini ada nggak tulisannya? Nah ini betul. Ramadan. Tapi kalau ada yang pakai H, boleh nggak? Boleh. Berarti dia bahasa blasteran. Memadukan antara Arab dengan Indonesia, jadi Ramadan. Karena orang Arab bilangnya Ramadan, ro mim dot alif nun, Ramadan. Apa Bu? Masuk Bekasi jadi Ramadan. Enak ya, di Bekasi simple ya. Sholat di malam hari sepanjang Ramadan, ada yang 11, ada yang 23. Sholat santai, jangan buru-buru. Orang Arab kalau sholat model begitu dibilangnya tarawih. Apa Bu? Tarawih. Masuk Bekasi jadi taraweh. Orang Sunda taraweh, kalau Betawi traweh. Memang Betawi kalau ngomong main nyingkat-nyingkat aja. Masih mending orang Sunda. Orang Sunda tuh manggil Ustadz walaupun ujungnya jadi D nggak apa-apa. Ustadz. Mau kemana Ustadz? Masih mending nih kalau orang Betawi yang orang ada songong. Manggil Ustadz ujungnya doang. Mana tak? Mampir sini tat. Duduk sini di depan tat. Kan nggak enak pan nemu sama tat Bu. Aduh ya Allah, bulan Ramadan. Oke. Pak Ustadz, bahasa Arab kita nih, bahasa Indonesia kita nih banyak dari bahasa Arab, banyak. Sakaratul maut itu bahasa Arab, meregang nyawa menghadapi kematian. Sakaratul maut. Masuk Bekasi jadi sekarat. Modar.
Modar mah bahasa mana tahu. Sekarat itu dari sakaratul. Yang paling gampang dah. Syaiton bahasa Arab masuk Bekasi jadi tebel banget makanya setan. Jadi ibu biar tahu sejarahnya ya, kan jadi paham kalau begini ya. Kenapa bulan Ramadan itu hebat? Hebat. Saking hebatnya bulan Ramadan, yang di luar bulan Ramadan halal, pas puasa jadi haram. Ikan teri halal nggak? Siang-siang pas puasa Ramadan haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Singkong halal nggak? Halal. Siang-siang pas puasa Ramadan kapan halalnya? Habis. Suami bini sendiri kan halal, betul nggak? Tapi maaf kalau kepengennya siang-siang jadi haram. Kapan halalnya? Habis. Bisraweh. La ilaha illallah. Nenek. Habis raweh, habis maghrib, waktunya mepet. Nenek kencang banget lagi dong. Lah perempuan, lah istri habis maghrib. Jangan-jangan di Bekasi bini jadi takjil kali ya. Ini cuma di sini doang nih, siang-siang udah turun kuntilanak. Bu, habis terawih ya. Sabar ngapa? Gatal banget sih. Ini Romannya yang jawab kenceng tadi lamaan jadah kali ya. Maaf ibu ya, bercanda ya. Jadi subhanallah, ini orang Betawi banyak sih orang Betawi. Nah orang Betawi mah santai aja. Orang Betawi nggak usah pakai nunjuk, saya udah paham. Kelihatan orang Betawi wajahnya bermasalah. Ada warisan belum dibagi. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Masya Allah, dahsyat bulan Ramadan. Ramadan itu diambil dari akar katanya ar-ramad, pakai dot. Kalau dot harus kembung. Coba dot. Ar-ramad. Kurang kencang. Kurang kembung. Bangetan kembung. Ar-ramad itu artinya suhu yang panas. Ar-ramad. Kenapa? Karena waktu perintah puasa pertama kali diturunkan di Jazirah Arab di kota Mekah, saat itu lebih terik-teriknya bu, lebih panas-panasnya. Maka bulan itu disebut dengan bulan Ramadan, bulan yang lebih panas banget. Turunlah wahyu dari Allah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ar-ramad, bulan yang panas. Bisa juga artinya itu batu yang ada di tengah gurun pasir, saking panasnya yang nempel apapun kebakar. Saking panasnya itu batu. Kertas nempel angus, daun nempel gosong, dipegang pakai tangan melepuh. Batu kayak begitu orang Arab bilangnya ar-ramad. Apa hubungannya panas dengan puasa? Bu, orang kalau perutnya lapar itu berasa panas, melilit, betul nggak Bu? Apalagi hari pertama sampai hari ketiga melintir, saking melintir otak ngeheng, ngayal dah tuh kemana-mana, masuk dapur, lihat di atas ubin, wah korma nih, diambil kecoa. Lihat tabung gas 3 kilo dari jauh kelihatan kayak kelapa ya. Ya Allah Bu, emang berat. Nah lapar itu mengajarkan kepada kita apa? Lapar mau bilang, tuh lo rasain. Baru ngerasain lapar aja udah sakit.
bagaimana ngerasain sakaratul. Makanya ibu kalau ada orang meninggal dari yang sakit sampai meninggal, pas mau meninggalnya dia sering minta air tuh. Ya, engkong saya, nenek saya, teman-teman saya sakit nih, dirawat, masih dalam keadaan sadar, tapi mau sakaratul maut, dia ngerasa haus yang benar-benar dahsyat. Kenapa? Karena nyawanya mau lewat kerongkongan. Ya Allah, ngadepin hausnya puasa aja udah ribet, gimana hausnya sakaratul maut. Maka lapar yang perih lagi ngajarin sama kita, semua cuma titipan dari Allah. Dunia ini bukan untuk kita miliki, dunia hanya dititipi. Saya ulang, dunia bukan untuk kita miliki karena dunia hanya dititipi. Kan punya Allah nih semua. Yang nitip Allah, suatu saat diambil sama Allah nggak? Wajar nggak? Yang punya Allah, ibu aja kalau nitip sesuatu pasti ibu ambil, nggak mau rugi. Bener nggak? Penitipan sendal. Pulang ibu ke Istiqlal nih, nyobain sholat id di sono. Kelar sholat diambil lagi nggak sendalnya? Ambil, mana mau rugi mama. Ambil Ustadz. Penitipan anak, diambil lagi nggak bocahnya? Diambil. Penitipan suami, ada nggak itu? Kali. Kalau ibu nitipin suami di rumah sebelah, ibu ambil lagi nggak kira-kira? Bodoh amat Pak Ustadz, dibalik syukur enggak, ya udah. Semua dititipin. Makanya puasa ngajarin kita, ibu kalau cinta sama suami jangan kebangetan cinta, biasa-biasa aja. Suami mah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Ntar dia berbuat salah, ibu sakit hati. Kalau udah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Makanya ibu jangan kata suami punya mobil mewah, itu mobil jangan taruh di hati, kagak muat. Taruhnya di garasi. Kalau taruh di hati, ntar ada yang baret-baretin, ibu jadi sakit hati. Suami juga begitu. Seganteng-gantengnya suami, duitnya banyak, jangan taruh di hati. Ntar ibu bakal sakit hati. Bini kalau udah sakit hati bawaannya mau bunuh, silahkan. Nggak stres bu, naruh dunia di hati, bener dah. Makanya gini, ibu sayang sama lakinya? Setengah hati, pelan amat jawabnya. Sayang gak sama suaminya? Kalau suami ibu, sayang gak sama ibu? Au. Orang Betawi jawabnya au. Emang paling simpel orang Betawi. Kalau orang Inggris tidak tahu, I don't know. Bahasa Arab, ana la a'rifu syai'an. Bahasa Indonesia resmi, saya tidak mengetahui. Orang Betawi, au. Singkat banget Betawi ya. Ibu, sesayang-sayangnya ibu deh, atau sesayang-sayangnya suami sama ibu. Ibu meninggal, dikubur. Mau suami nemenin di kuburan? Boro-boro Ustaz. Padahal dulu lagi baru nikah, janjinya sehidup sepret. Agak ada, bu. Makanya orang baru nikah dibilangnya bulan madu. Tahu madu? Madu manis. Tahu madu ya? Tahu racun? Pilih di madu apa di racun? Makanya bu, kenapa sih dinamain orang baru nikah bulan madu? Madu manis. Orang baru nikah manis ya cuma hitungan bulan. Makanya dibilang bulan madu. Nggak ada orang baru nikah mau kemana kok? Tahun madu, kelamaan. Orang baru nikah manisnya hitungan bulan. Ya ilaha illallah, lagi baru merit mah dulu. Ibu dah inget nggak kalau orang Bekasi nih baru nikah, panggilan kesayangan buat lakinya apa? Beb. Red lucuy. Beb. Bekasi, ilah.
makan sayur pucung, Beb. Jangan kata ibu lakinya dengar begitu, saya yang dengar mau muntah. Baru nikah lihat dah dikit-dikit ayah, Beb. Ibu nih ya, kondangan dipegang mulu tangan kita. Kamu sini jangan jauh-jauh dari aku. Elah kondangan makan sepiring berdua main suap-suapan. Enak banget ingetnya. Ya. Itu kalau saya mau sodok gagang sapu itu benar. Kan romantis banget ya. Manggilnya manja-manjaan dah. Si pengantin baru itu yang perempuan manggil suaminya AA. Lakinya manggil bininya Neng. La ilaha illallah, ngomongnya manja-manjaan. Udah emam lang. Kata lakinya lon. Lakinya nggak mau kalah, nawarin pisang. Neng mau icang. Lah kan pisang dimanjain icang ya. Neng mau icang, kata bini enggak, icang ambek-ambek katanya. La ilaha illallah. Ini heboh banget ya kalau emang kalau ingat pengantin baru serba indah. Sekarang dulu asal kondangan nih ngadu nih kan bini sendiri ya mau serempet motor. Aku mau kesempet motor tadi. Ya Allah Neng, hati-hati dong Neng. Kalau Neng atit, atit. Sekarang ngadu dah. Bapak aku tadi mau ketabrak odong-odong. Kata lakinya, bodo amat, mau mati kali lu. Berubah nggak Bu? Titipan nggak ada yang abadi. Bener. Ibu dulu nih lagi baru married, seksi, bahenol, demplon, gemoy. Makin seksi makin peot. Makanya kalau ada rezeki Bu, umur-umur segini jangan segala beri skincare dah. Saya nitip kalau ada rezeki banyak-banyak beli press care. Biar nggak masuk angin. Sekarang umur segini wajah glowing. Ilah dari jauh udah nerelep. Bercahaya dari jauh. Kita deketin asal 3 menit. Ya Allah. Ya, nggak ada yang abadi, bener dah. Makanya kita perlu Allah lewat sholat 5 waktu, supaya nggak merasa lemah, supaya nggak merasa sombong. Apa yang mau kita banggain? Makanya saya sering bilang, sering-seringlah ibu bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Jahat tuh kamera selfie. Yang keriput jadi kencang, yang hitam jadi sawang matang, yang matang jadi busuk. Sekarang mah hidup apa adanya aja. Jangan iri sama orang, jangan benci, jangan dendam kesumat. Ibu hidup mau kemana? Hidup cuma sekali, banyak-banyakin sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak istighfar hari gini ya. Ya Allah Karim. Ini kalau kita lihat musibah udah di mana-mana nih. Banjir bandang, belum lama Bekasi ya. Bekasi belah mana tuh? Selatan kali ya? Utara. Oh ini selatan ya? Utara, ya Allah Bu. Tamiang, Aceh. Sibolga, Sumatera Utara. Udah di mana-mana. Karena hidup cuma sementara, maka kewajiban kita merawat, menjaga, dan berbagi. Sekencang-kencangnya ibu megang botol begini nih, takut kehilangan. Pasti bakal kehilangan. Ibu takut kehilangan nyawa, udah pasti bakal kehilangan, tinggal nunggu waktu doang kalau masalah mati, betul nggak? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Nah, iya, atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan, nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu kok. Jadi kita mau kemana sih? Udah dah, ini bulan Sya'ban. Yang putus silaturahim sambung silaturahim, jangan segala gengsi. Ini orang Betawi emang susah menang gengsi. Orang Betawi jangan kata kalah, seri aja ogah, Bu. Iya nggak? Udah, luaskan hati, lembutkan jiwa, datang ke orang yang silaturahimnya terputus. Nggak usah lihat mana yang salah, mana yang benar. Kata Rasulullah, yang duduk di sampingku di surga ketika ada dua orang yang berselisih, dia datang duluan, ngucapin salam dan minta maaf bersamaku di surga. Berat nggak, Bu? Berat. Maka hadiahnya surga. Kalau enteng hadiahnya mesin cuci, door prize. Makanya berat, Bu. Datengin orang yang selama ini keputus, jangan gengsi. Ibu kalau udah benci sama orang, mau lihat mukanya aja haram jadah, Pak Ustadz. Kalau Ustadz ketemu dia, salam dari saya bilang, sampai ketemu di padang mahsyar. Berat, Ibu, nggak usah ya. Terus maafin orang yang ngezolimin kita. Doain, jangan disumpahin. Yang berikutnya, amalan bulan Sya'ban, nyambut bulan Ramadan apa? Baik sama orang yang nggak pernah baik. Baik sama orang yang nggak pernah baik, alias baik sama orang pelit. Susah, makanya sorga. Susah. Baik sama orang baik biasa, yang luar biasa baik sama orang pelit. Makanya ibu pulang dari sini, di rumah ambil kertas, catat pakai pulpen, siapa yang pelit? Susun tuh. 1 Markona. Ada Markona di sini, ada. Ibu datengin besok ke rumah Markona, bawain martabak 1 dus. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu, berikanlah hadiah, insya Allah benci jadi hilang, timbul kasih sayang. Bawain martabak 1 dus, tambahin lagi biskuit kongguan, kalau bisa yang benar-benar dalamnya biskuit. Jangan gambarnya doang biskuit, isinya rengginang. Ibu tentengin tuh Markona. Assalamualaikum Pak Markona. Kata Markona, waalaikumsalam. Ibu ngomong lagi, Pok kan pelit. Nggak usah diomongin pelitnya. Pok ada hadiah Sya'ban, nyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkah, mau puasa. Itu hebat. Dahsyat. Kenapa? Kenapa, Ibu? Ya urusan dia. Emang yang kita cari penilaian Markona? Kan penilaian Allah, betul nggak? Orang ikhlas itu mau dibenci, mau dibully, dia tetap melakukan kebaikan. Nggak usah mikirin apa kata orang, betul nggak? Terserah orang mau ngomong apa kayak, bodoh amat. Gue yang penting jadi orang baik, udah. Dia nggak baik, urusan dia. Bu, ibu punya salah. Saya pikir dulu, datang minta maaf sekali, orang yang nggak maafin gugur kewajiban kita. Ternyata nggak bisa. Saya tanya sama almarhum Syekh Ali Jaber, Syekh, saya punya salah sama teman saya. Saya datang sekali, dia nggak maafin saya, nggak bukain pintu. Saya pulang, apa gugur kewajiban saya? Nggak, belum. Sambil senyum dia bilang apa? Sebelum 3 kali kita samperin, belum gugur kewajiban kita. Berapa kali tuh? 3 kali. Datangin pertama, kunci itu, pintu dikunci, ibu balik, besok datang lagi. Gembok pagernya, besok datang lagi, sampai loncat ibu ke dalam. Yang penting usaha, nggak dimaafin juga, udah tinggal urusan dia sama Allah. Puyeng amat hidup, betul nggak? Yang penting kan kita niat jadi manusia lebih baik. Sekarang supaya menjadi manusia lebih baik, kita akan diajak Bapak Ibu yang berbahagia untuk menyempurnakan kajian ini dengan berbuat baik. Ingat, setiap perintah ibadah dari Allah, pasti Allah ikut sertakan dengan perintah berbuat baik. Perintah sholat, wa aqimus sholat, diikut sertakan dengan zakat, wa atuz zakat. Sempurnakan ngaji kita di pagi jelang siang ini dengan berbuat baik. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Pulau Sumatera sana. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Yayasan PPPA Darul Quran Jawa Barat. Ini masuknya masih Jawa Barat kan ya? Nanti ibu akan diajak oleh Ustadzina Al-Kiram mewakili lembaga PPPA. Bagaimana arahannya, bagaimana mekanismenya, seperti apa motivasinya, supaya ibu juga menyambut bulan Ramadan semangat dengan bersedekah. Baik,
Langsung saja kepada abang kita kami persilahkan untuk melanjutkan pemberian motivasinya. Silakan Ustaz.